Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah, dan bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makalah yang telah kami buat, yakni tentang konsep konsumsi dalam Al-Quran. Untuk mengefisiensi waktu, saya pasrahkan untuk pemateri yang pertama, dan nanti akan dilanjutkan dengan pemateri yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Ini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang konsumsi dalam Al-Quran. Nah, apa sih konsumsi itu? Konsumsi itu diartikan sebagai penggunaan barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya, saya membeli kipas. Nah, kipas itu kan barang. Tadi kan definisi dari konsumsi itu penggunaan barang atau jasa. Nah, saya membeli kipas itu termasuk barang. Kemudian saya memberi kipas tersebut itu dengan tujuan memenuhi kebutuhan saya. Itu konsumsi. Nah, konsumsi dalam Islam itu juga definisinya itu juga sama, akan tetapi di sini lebih ditekankan kepada konsumsi individu atau perseorangan. Nah, perbedaannya di sini itu ditekankan kalau dalam ekonomi Islam itu lebih ditekankan kepada tujuan pencapaian dari konsumsi itu sendiri. Nah, caranya itu bagaimana? Cara pencapaiannya itu harus memenuhi kaidah-kaidah pedoman syariah. Nah, sedangkan menurut Muhammad, perbedaan antara konsumsi dalam ilmu ekonomi modern dan ilmu ekonomi Islam itu terletak pada pendekatan dalam memenuhi kebutuhan seseorang. Nah, di sini dalam mendefinisikan ekonomi itu sendiri banyak sekali pakar-pakar yang memberikan pendapat yang berbeda-beda. Akan tapi konsumsi secara umum itu diartikan sebagai penggunaan barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan manusia. Definisi ekonomi menurut para ahli salah satunya yaitu Dr. Andes, Hananto, dan Sukarto TJ. Menurut beliau, konsumsi itu adalah bagian dari penghasilan yang dipergunakan untuk membeli barang-barang atau jasa guna memenuhi kehidupan. Nah, pengertian konsumsi dari para ahli salah satunya yang pertama yaitu dari Dr. Andes, Hananto, dan Sukarto TJ. Beliau itu memberikan pendapat bahwa konsumsi itu adalah bagian dari penghasilan yang kehidupan. Contohnya, saya andaikan itu bekerja, kemudian saya itu dapat gaji. Nah, gaji itu adalah penghasilan saya kan. Kemudian dari gaji itu saya membeli barang yang digunakan tujuannya itu untuk memenuhi kehidupan saya. Seperti itu. Sedangkan definisi yang kedua itu dari Albert C. Myers. Itu mengatakan bahwa konsumsi adalah penggunaan barang atau jasa yang langsung dan terakhir guna memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contohnya saya membeli makanan. Nah, makan itu kan termasuk barang yang kemudian setelah saya beli itu saya makan, itu yang dinamakan langsung, dan terakhirnya itu kan sudah habis seperti itu. Yang ketiga itu pendapat dari ilmu ekonomi itu mengatakan bahwa konsumsi adalah setiap kegiatan memanfaatkan, menghabiskan kegunaan barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan demi menjaga kelangsungan hidup. Nah, itulah pengertian ekonomi dari para pakar-pakar ekonomi. Nah, dalam ekonomi Islam, konsumsi itu juga memiliki definisi atau pengertian yang sama, tapi memiliki perbedaan dalam setiap yang melingkupinya. Nah,
Islam itu adalah agama yang mengajarkan kepada kita untuk mengatur setiap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, demikian pula dalam masalah ekonomi. Islam mengatur bagaimana manusia dalam melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Semua aktivitas ekonomi itu sudah diatur dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, perilaku konsumsi yang sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah ini akan membawa kita, pelakunya, itu mencapai keberkahan dan kesejahteraan hidupnya. Jadi, buat kita itu harus mengikuti semua ajaran-ajaran Islam, baik dalam produksi, konsumsi, dan sebagainya. Nah, sekian dari saya pemaparan materi dari saya. Alhamdulillah, di sini saya selaku pemateri yang kedua, yakni tentang ayat yang menjelaskan tentang konsumsi. Yang menjelaskan tentang konsumsi itu ada tiga ayat, yaitu saya akan bacakan. Yang pertama yakni surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Maksud dari ayat ini di mana dijelaskan bahwa kita itu memakan yang baik untuk diri kita sendiri. Jadi untuk makanan-makanan yang kurang bermanfaat atau masih bisa menyakiti diri kita sendiri, maka itu tidak diperbolehkan atau tidak dianjurkan. Karena jika kita menyakiti diri kita sendiri, itu salah satu dari pekerjaan yang tidak baik. Dan untuk makanan yang kita makan itu harus halal dan juga bersih. Kenapa? Karena meskipun halal, kalau kotor, insya Allah akan menyebabkan penyakit juga bagi kita sendiri dan tidak sesuai dengan yang dijelaskan dalam ayat, yaitu jangan menyakiti dirimu sendiri. Maka dari itu kita harus mengkonsumsi sesuatu yang halal dan bersih juga. Juga dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 114, yaitu fakulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban washkuru bi ni'matillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, maka makanlah hal yang halal baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukuri nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Maksud dari ayat di sini, kita selaku manusia itu harus juga bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Juga untuk memakan, ditekankan lagi untuk memakan makanan yang halal. Juga disebutkan dalam surat Al-An'am 141, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghairu ma'rushatin wan nakhla waz-zar' mukhtalifan ukuluhu waz-zaytuna war-rumman mutasyabihan wa غير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Yang artinya, dan dialah yang menjadikan taman-taman yang merambat yang tidak
sambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya, tidak serupa rasanya. Makanlah buah apabila ia berbuah, berikanlah haknya zakat atau zakat pada waktu memetik hasilnya. Tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Maksud di sini kita itu selain juga mengkonsumsi, kita diberikan amanah juga menzakati tumbuhan atau hasil kebun kita seperti padi juga itu perlu untuk dizakatkan jika sudah mencapai satu nisab. Dan juga kenapa perlu dizakatkan? Karena itu semua bukan hak kita semua, yaitu ada haknya orang lain di dalam rezeki kita. Maka dari itu Allah berfirman juga, janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Mungkin sekian dari saya, dilanjutkan oleh pemateri yang ketiga. Materi selanjutnya yaitu etika konsumsi dalam Al-Quran. Dari segi bahasa, etika dapat diartikan ciri-ciri atau tingkah laku dan prinsip moral yang mengatur atau memengaruhi perilaku dan nilai-nilai individu maupun kelompok. Etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan yaitu ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral yaitu akhlak. Dalam etika konsumsi, Islam memberi arahan kepada konsumen untuk melakukan aktivitas konsumsi dengan kebutuhannya, yaitu menghindari sikap berlebih-lebihan, pemborosan. Selain itu, Islam pun menyuruh agar dalam kehidupan bersikap sederhana serta menjauhi gaya hidup berlebih-lebihan, apalagi bermewah-mewahan. Dalam kerangka Islam perlu dibedakan dua tipe, yaitu pengeluaran, yaitu tipe pertama dan kedua. Tipe pertama adalah pengeluaran yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan duniawi, yaitu memiliki efek pahala di akhirat. Nah, dan tipe kedua adalah pengeluaran yang dikeluarkan semata-mata bermotif mencari akhirat. Sebagaimana dalam ilmu ekonomi konvensional bahwa motif perilaku konsumsi dikenal dengan dua macam, yaitu motif internal yaitu dari diri manusia dan motif eksternal dari luar diri manusia. Demikian juga dalam Islam terdapat apa yang disebut motif internal dan eksternal dalam konsumsi. Yang pertama yaitu motif internal. Adapun motif internal yang dimaksud adalah motif yang tumbuh dalam diri seseorang muslim dalam bentuk ingin selalu hidup sehat dan kuat. Dan yang kedua yaitu motif eksternal. Sedangkan motif eksternal yaitu yang dimaksud adalah sebuah motif dari luar diri manusia dalam bentuk ingin memenuhi kebutuhan, kenyamanan, dan pelakunya secara sosiologis, ingin mendapatkan penilaian positif, yaitu visualitas estetik dari orang lain atau publik. Seperti yang dirasakan dan didiskusikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa hidup sehat dan kuat mutlak harus ditopang oleh perilaku konsumsi, baik perilaku konsumsi yang berkaitan sandang maupun pangan atau papan. Bahkan perilaku konsumsi itu telah diatur dalam Islam sedemikian rupa guna mencapai tingkat kesehatan dan kekuatan yang prima. Demikian juga halnya kehidupan yang ditopang oleh fasilitas yang baik atau bagus. Dalam pandangan Islam, perilaku konsumsi mempunyai tujuan yang berbeda-beda dengan tujuan perilaku konsumsi dalam pandangan ekonomi konvensional, yaitu materialistik yang hanya ingin memenuhi kebutuhan jasmaniah lahiriah, melainkan di samping memenuhi kebutuhan jasmaniah lahiriah juga memenuhi kebutuhan rohaniah batinnya. Selanjutnya yaitu dilanjutkan pemateri keempat. Saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip konsumsi dalam Al-Quran.
Secara umum, prinsip ekonomi Islam terbagi menjadi 3 bagian dan didasarkan atas 5 nilai universal yang meliputi keimanan, keadilan, kenabian, pemerintah, dan hasil. Dari kelima nilai universal tersebut dibangunlah 3 prinsip derivatif, yaitu kepemilikan multijenis atau multiple ownership, kebebasan bertindak atau berusaha atau freedom to act, serta keadilan sosial atau social justice. Menurut Manang, prinsip-prinsip konsumsi dalam Al-Quran dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama prinsip keadilan, di mana Islam memiliki berbagai ketentuan tentang barang dan jasa yang boleh dikonsumsi dan yang tidak boleh dikonsumsi. Maka dalam berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kezaliman. Yang kedua prinsip kebersihan, di mana makanan yang kita makan harus bersih dan halal, tidak kotor atau menjijikkan sehingga dapat merusak jasmani dan rohani kita. Dengan kata lain, kehalalan merupakan salah satu batasan bagi konsumen untuk memaksimalkan konsumsinya dalam kerangka ekonomi Islam, sehingga pemanfaatan komoditas secara bebas tidak dapat dipenuhi. Hal ini ditekankan untuk mengantisipasi adanya keburukan yang ditimbulkan dari barang tersebut. Yang ketiga, prinsip kesederhanaan, di mana prinsip ini mengatur perilaku konsumsi mengenai makan, minum, pakaian, atau tempat tinggal agar tidak berlebihan. Yang keempat, prinsip kemurahan hati, di mana dengan mentaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika memakan makanan dan minum minuman halal yang disediakan Allah karena kemurahannya. Selama konsumsi tersebut dimaksudkan untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan menjamin kesesuaian bagi setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu prinsip moralitas, di mana manusia merupakan makhluk yang berkehendak bebas atau free will. Namun kehendak bebas itu tidak berarti terlepas dari nilai moral sebab akibat. Nah, kelima prinsip tersebut, ekonomi Islam membentuk manusia menjadi Islamic man. Islamic man dalam mengkonsumsi suatu barang tidak semata-mata bertujuan untuk memaksimumkan kepuasan, tetapi selalu memperhatikan apakah barang itu halal atau haram, israf atau tidak, tazir atau tidak, mudaratkan masyarakat atau tidak, dan lain sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah, pemaparan materi dari kelompok 2 sudah selesai. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena kami manusia biasa, bukan manusia luar biasa ataupun luar angkasa. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.